Bab 436 Aturan Perang Virtual. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan semua murid Sekte Bulan Cerah yang berada di tingkat primordial berkumpul di lapangan. Keenam putra dewa sudah berkumpul lebih awal dan ada 3 lainnya yang sudah melakukan terobosan termasuk Jiayi. Xiao Yuan berjalan dengan santai dan duduk di bawah pohon dengan tenang. Sudah sebulan lebih terlewati dan perang virtual akan segera dimulai. Yang Shen menatap Xiao Yuan dengan niat bertarung yang jelas. Dia sangat ingin membalas rasa malu waktu kekalahannya terakhir kali. Sekarang dia sudah menerobos ke lapisan ketiga tingkat primordial. Namun setelah melihat Xiao Yuan dia dapat menilai kalau terdapat jarak yang lebar antara mereka. Xiao Yuan yang sekarang sudah menggunakan sumber Sein Qi, namun Yang Shen masih menggunakan Origin Qi. Terlebih Xiao Yuan dapat bertarung dengan kultivator tingkat Sein dan membunuh Huang Wuji dan leluhur bulan. Bahkan leluhur matahari memperingatkannya untuk tidak bertindak gegabah dalam menghadapi Xiao Yuan. Namun Yang Shen tidak seperti Huang Wuji yang menggunakan cara kotor. Dia lebih suka membalas semuanya dengan tangannya sendiri dan jika dia tidak mampu maka dia hanya perlu berjuang lebih keras. Hanya ada 10 murid yang berpartisipasi, 2 orang berada di lapisan ketiga yaitu Xiao Yuan dan Yang Shen. Sedangkan mereka yang berada di lapisan kedua ada 5 orang yaitu Tao Lingwan, Chang Sheng, Dai Yao, Su Ling dan Chen Ao. Sisanya hanya berada di lapisan pertama yaitu Jiayi, Quan Shou dan Ruo Hua. Mereka semua adalah barisan jenius yang dimiliki Sekte Bulan Cerah yang sudah berada di tingkat primordial. Banyak murid berkumpul di satu tempat namun apa yang menjadi pusat perhatian adalah Xiao Yuan. Rumor mengatakan bahwa dia adalah kandidat terkuat yang membuat onar bersama Pangeran Iblis ketika perebutan dunia pasif. Jadi kualifikasinya berada di atas yang lainnya. Tiba-tiba gelombang aura yang sangat kuat mulai menyebar, Duan Rong dan puluhan tetua Sekte Bulan Cerah terlihat sangat mengagumkan. Xiao Yuan bangkit dan masuk ke dalam barisan. Duan Rong yang melihat hal ini cukup puas dan walaupun tidak banyak dari mereka yang berada di tingkat primordial namun dengan umur yang masih muda mereka dapat dikatakan sebagai jenius dari ras manusia. Duan Rong mendesak Sein Qi miliknya dan berteriak dengan sangat keras, perang virtual akan segera dimulai. Aku tidak mengharapkan apapun dari kalian tetapi kesempatan untuk mencari pengalaman sangat penting di tempat ini. Tidak masalah jika kalian kalah, yang terpenting adalah pengalaman dan mengoreksi kekurangan diri sendiri. Tetua Sun Si akan mengatakan aturan di perang virtual. Sun Si maju dan berkata, terdapat 3 putaran di perang virtual, tapi kami hanya menjelaskan peraturan di perang virtual putaran pertama yaitu pertempuran bebas. Terdapat 20 kota yang merupakan lokasi wilayah aman dan kalian akan ditempatkan secara acak. Sun Si melempar 10 helai rumput dan perlahan-lahan masuk ke dalam tubuh mereka. Tato hitam perlahan muncul di punggung tangan mereka dan semuanya terlihat sangat bingung. Waktu putaran pertama adalah 2 bulan. Sesuai namanya, semakin banyak kalian membunuh maka tato rumput itu akan berubah warna dan syarat untuk lolos putaran kedua harus berwarna biru. Tato itu merupakan poin yang menunjukkan sebuah peringkat. Musuh yang sudah banyak membunuh orang maka semakin banyak poin yang didapatkan. Apa kalian mengerti? Tanya Sun Si dengan tegas. Kami mengerti. Kata mereka semua dengan tegas. Bagus. Aktifkan token arena virtual dan kalian akan segera dikirim di lokasi. Walaupun tidak ada resiko kematian tapi kalian harus mengingat ini baik-baik, jangan mempermalukan Sekte Bulan Cerah. Kata Sun Si dengan tegas. Semua orang mengangguk dan terlihat sangat bersemangat. Yang Shen mengeluarkan token dan menatap Xiao Yuan. Kita akan bertemu di dalam. Aku pastikan untuk membalas rasa malu yang aku dapatkan. Kau sangat sombong tapi kau layak disebut sebagai pria sejati. Aku Xiao Yuan tidak akan lari darimu.
Jika kau mau datanglah kapanpun. Rencanaku adalah menang dan ketika bertarung entah itu teman ataupun musuh. Jangan harap untuk mendapatkan belas kasihan. Kata Xiao Yuan dengan niat bertarung yang besar. Itulah yang aku harapkan darimu. Yang Shen menyuntikkan ki miliknya dan menghilang dari tempatnya. Chang Sheng dan yang lainnya juga segera pergi, Jiai melambaikan tangan dan menghilang dari tempatnya. Xiao Yuan menyuntikkan ki miliknya dan lingkaran cahaya muncul di bawah kakinya, segera dia menghilang dari tempatnya. Sun Si mengeluarkan sebuah monumen daftar peringkat, mereka bisa memantau peringkat dari setiap peserta dan hanya pertarungan puncak saja yang akan disiarkan di seluruh wilayah leluhur. Bab 437 Awal dari Perang Virtual. Xiao Yuan dikirim di sebuah kota dan di sana banyak sekali kultivator yang berada di ras yang berbeda. Sebuah monumen peringkat terlihat di tengah kota dan semua nama peserta terdaftar di sana. Xiao Yuan tidak dapat mengukur seberapa luas tempat ini, namun satu hal yang pasti tempat ini sangat berbeda dengan wilayah leluhur. Kaisar bayangan jiwa sangat hebat sampai bisa menciptakan tempat yang sebesar ini. Bing dan Yong Nan tidak berniat untuk menunjukkan dirinya dan menyerahkan Xiao Yuan untuk bertindak sendiri. Tempat ini adalah domain dari Kaisar bayangan jiwa, gerakan sekecil apapun dapat dia ketahui dengan mudah. Jadi mereka tidak akan mengambil resiko dan memilih untuk memperhatikan. Semua orang mulai membentuk kelompok demi mencapai tujuan mereka, namun tidak untuk Xiao Yuan. Seorang pria berjalan ke arah Xiao Yuan dan menepuk bahunya. Pria itu berasal dari ras manusia dan bernama De Guan. Saudaraku, perkenalkan namaku De Guan, kita masih kekurangan tenaga dan maukah kau bekerja untukku? Keluarga milikku akan memberikan kompensasi untukmu. Kata De Guan dengan santai. Tidak. Xiao Yuan menolaknya dan berjalan pergi. De Guan dengan dingin menatap punggung Xiao Yuan dan sedikit mencibir, tunggu saja aku akan menghajar orang sombong sepertimu. Boom, boom, boom. Di luar kota terdengar ledakan-ledakan yang sangat besar. Gelombang energi yang sangat besar terus-menerus beradu. Pertarungan besar sudah dimulai dan di sana terlihat sosok ras iblis yang sangat kekar. Dua tanduk di kepalanya terlihat sangat mengerikan, kekuatannya berada di lapisan ketiga tingkat primordial dan demon ki miliknya terlihat sangat menakutkan. Ras iblis itu bernama Gui Che dan dia berada di puncak, dia merupakan jenius dari ras iblis dan seorang anak dari komandan iblis yang memiliki nama besar. Entah itu ras manusia, monster atau iblis mereka semua dibunuh olehnya. Keganasan dari kekuatan fisik dan demon ki sangat mendominasi, Gui Che sangat kuat dan bukan lawan yang dapat dikalahkan hanya dengan jumlah. Saudara Gui, mengapa kau juga menyerang ras iblis yang sama denganmu? Teriak salah satu iblis yang terluka. Gui Che melesat ke arah ras iblis itu dan mencengkram lehernya. Tidak ada dosa. Ini adalah perang virtual dan pemenangnya hanya satu orang. Lagi pula tidak ada yang mati dan jadilah batu loncatan untuk kemenangan tuan muda ini. Gui Che meremas lehernya dan menghancurkan iblis itu dengan santai. Tato rumput di tangannya mulai bercahaya dan poin masuk ke dalamnya, namun untuk merubahnya menjadi warna biru seharusnya masih membutuhkan banyak poin. Kalian para semut rendahan, keluar dan jadilah poin untuk tuan muda ini. Kalian datang kemari untuk bertarung dan jangan menjadi seorang pengecut. Teriak Gui Che dengan sangat keras. Semua orang di atas benteng saling memandang satu sama lain, Gui Che ini sangat kuat dan sulit untuk menjadi lawan. Mereka berharap kalau ada yang bisa menangani momentumnya dan dapat keluar untuk mencari poin. Bahkan tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk menghindari Gui Che dan mencari jalan memutar. Mereka tahu Gui Che sangat ganas dan mustahil untuk menang dalam pertarungan jumlah. Xiao Yuan dengan santai berjalan melewati gerbang dan mengejutkan semua orang.
Guiche yang melihat Xiao Yuan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya dan bergegas berlari ke arahnya. Tinjunya yang ganas memancarkan Demon Qi yang sangat kuat. Xiao Yuan yang melihat hal ini merasa sangat kesal dan mengangkat tangan kanannya. Bang! Tinju Guiche yang ganas dengan santai ditangkap oleh Xiao Yuan. Tubuh besar Guiche perlahan mulai terangkat dan Xiao Yuan membantingnya ke tanah dengan sangat keras. Darah menyembur dari mulut Guiche dan semua orang sangat terkejut dengan pemandangan yang menakjubkan ini. Kultivator iblis tingkat primordial lapisan ketiga dibanting dengan mudah. Hal ini sudah menunjukkan kengerian dari sosok Xiao Yuan. Guiche membuka matanya dan segera berdiri. Siapa kau? Bukankah seharusnya aku yang bertanya kepadamu, mengapa kau menyerangku tanpa alasan? Xiao Yuan berkata dengan dingin. Sebuah mata yang sangat besar muncul di atas kepala Xiao Yuan dan menembakkan sinar cahaya panas yang sangat kuat. Guiche dan Xiao Yuan menarik diri bersama-sama dan menghindari dari serangan mendadak dari mata itu. Seorang wanita dari ras monster mata tiga terlihat di atas pohon, telapak tangannya terdapat mata ketiganya dan auranya juga sangat menakutkan. Aku pikir kalian berdua akan mati dengan cara ini, sepertinya persepsi kalian cukup luar biasa. Kata wanita itu dengan senyum yang santai. Guiche dengan marah berteriak, pengecut. Beraninya kau menyerang secara diam-diam. Ini adalah perang virtual. Dalam pertarungan semua cara dapat digunakan. Apa ras iblis memang sebodoh itu? Kata wanita itu dengan sedikit menghina. Kaisar Perang. Bab 438 Rumor yang Berbahaya. Guiche merasa sangat marah dan di belakang wanita itu muncul puluhan orang dari ras monster dengan kultivasi yang tinggi. Wanita itu bernama Si Bahua yang merupakan seorang anak dari Raja Monster Mata Tiga, kultivasinya berada di lapisan ketiga dan orang-orang di belakangnya berada di lapisan kedua. Si Bahua menatap Xiao Yuan dan tersenyum, tampan. Biarkan aku merebut poin milik iblis bodoh itu, karena kau sangat tampan mengapa kau tidak pergi saja. Aku tidak ingin merusak wajah tampan kecil sepertimu. Maaf. Tapi aku tidak bisa pergi. Tujuanku adalah mengambil poin dari kalian dan bagaimana mungkin aku pergi tanpa menyelesaikan tujuanku. Kata Xiao Yuan dengan santai. Namaku Guiche. Kalian adalah orang-orang yang kuat, setidaknya beritahu aku nama kalian. Guiche sama sekali tidak meremehkan musuhnya saat ini. Apa yang dia lawan sebelumnya tidak lebih dari seekor semut, namun sekarang dia memiliki lawan yang berada di tingkat yang sama dan dia harus mengenal mereka demi pengalaman masa depannya. Si Bahua. Anak dari Raja Monster Mata Tiga. Kata Si Bahua dengan senyum percaya diri. Murid Sekte Bulan Cerah. Xiao Yuan. Kata Xiao Yuan dengan dingin. Guiche dan Si Bahua membuka matanya lebar-lebar, ekspresi mereka sangat terkejut dan nama Xiao Yuan dari Sekte Bulan Cerah sudah sangat dikenal. Deguan yang mendengar hal ini sama sekali tidak mengerti dan baru tahu nama-nama ini, kalian. Bagaimana jika kita bergabung ke dalam pertarungan? Deguan sudah merekrut 5 orang yang siap melindunginya, jadi dia merasa bahwa mereka sanggup untuk melawan mereka semua. Tidak. Kata seorang pria tua dengan tegas, Tuan muda jangan mencari kematian. Walaupun tidak ada resiko mati di sini tapi tetap saja kita hanya memberikan poin secara cuma-cuma jika ikut bergabung. Kelihatannya kau sangat takut dengan mereka bertiga. Kata Deguan dengan kesal. Bukan mereka bertiga tapi anak bernama Xiao Yuan itu. Aku juga mengikuti perebutan dunia pasif dan faktanya Xiao Yuan ini dapat disandingkan dengan Pangeran Iblis. Bahkan waktu itu jika bukan karena utusan dari Kaisar Bayangan Jiwa, Xiao Yuan dan Pangeran Iblis akan membunuh ratusan kultivator di sana termasuk aku. Bentuk jiwanya bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan,
Jika Tuan Muda tidak percaya maka lihatlah terlebih dahulu. Masih belum terlambat untuk bergerak nanti, kata pria tua itu dengan keringat dingin. Gui Ce hanya bisa tersenyum pahit dengan keberadaan Xiao Yuan. Dia memang berada di tingkat yang sama, tapi jika musuhnya memiliki kekuatan tempur yang sama dengan Pangeran Iblis maka dapat dipastikan kalau dia akan kalah. Si Bahua melihat ke belakang dan semua bawahannya mengangguk. Rumor mengatakan bahwa Xiao Yuan ini sangatlah kuat, walaupun itu sebuah rumor tapi mereka tidak berani meremehkannya. Semua monster Qi berkumpul menjadi satu dan mulai memadat. Seekor monster dengan mata satu mulai terbentuk dan ini adalah teknik penggabungan yang sangat kuat. Si Bahua dan bawahannya berada di dada monster itu, mereka miliki pengendalian penuh. Xiao Yuan menghentakkan kakinya dengan keras dan kekuatan jiwanya meledak. Jiwa gagak emas berkaki 3 keluar dan ukuran tubuhnya menjadi sangat besar. Tekanan aura kehidupan yang sangat kuat menyebar dan sosok gagak emas terlihat sangat agung di mata semua orang. Monster mata satu itu tidak bisa dibandingkan dengan aura gagak emas berkaki 3. Segera gagak emas mengepakkan sayapnya dan api petir emas menyapu ke segala arah. Si Bahua mengeratkan giginya dan berteriak, bagaimana mungkin kultivator tingkat primordial memiliki kekuatan seperti ini? Entahlah. Xiao Yuan membentuk segel di tangannya dan gagak emas menyemburkan api petir emas ke monster bermata satu. Monster itu dibakar hidup-hidup bersama si Bahua dan rekan-rekannya. Poin milik mereka sangatlah banyak dan kemungkinan sudah membunuh banyak orang. Jiwa gagak emas kembali ke dalam tubuh Xiao Yuan dan segera dia berbalik untuk melihat Gui Ce. Majulah. Karena waktunya sangat sedikit, mari akhiri ini dengan cepat, kata Xiao Yuan dengan santai. Gui Ce sedikit ketakutan dengan sosok Xiao Yuan namun dia tidak bisa menyerah. Aku akan melawanmu meski aku bukan lawanmu. Gui Ce mengeluarkan palu hitam yang merupakan artifak tingkat Sein. Dia melompat ke atas langit dan palu itu mulai berdengung. Bentuk jiwa iblis terlihat di belakang Gui Ce dan auranya meledak dengan gila. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan Gui Ce melesat ke bawah dengan palu hitam yang berayun. Auranya sangat ganas dan momentum yang dikeluarkannya terlihat mengerikan. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan ki pedang yang sangat kuat melesat ke arah Gui Ce. Palu besar itu hancur di bawah ki pedang Xiao Yuan dan tubuh Gui Ce terpotong menjadi 2 bagian. Poin yang sangat banyak masuk ke dalam tato di tangannya dan berubah menjadi warna merah. Bab 439 Pengalaman. Xiao Yuan menatap ke arah benteng kota dan semua orang tidak bisa menahan diri. Beberapa orang ingin mencoba kemampuan Xiao Yuan namun mereka semua berakhir dibunuh olehnya. Mereka yang mati akan dihidupkan kembali di kota aman setelah beberapa waktu. Jadi mereka masih bisa bersaing walaupun kehilangan poin yang sebelumnya mereka kumpulkan. Namun siapapun yang dibunuh oleh Xiao Yuan tidak ada dari mereka yang berani membalas dendam. Deguan dan kelompoknya tidak berani keluar dari sana. Pikiran untuk melawan Xiao Yuan sudah hilang dan semangat bertarung mereka hancur di bawah kekuatannya yang mengerikan. Xiao Yuan menancapkan pedangnya di tanah dan duduk di atas batu. Tidak adakah dari kalian yang memiliki keberanian untuk bertarung? Aku bisa berjanji untuk tidak menggunakan bentuk jiwa milikku. Semua orang yang mendengar hal ini mengutuk Xiao Yuan di dalam hatinya, bahkan tanpa bentuk jiwa gagak emas miliknya. Hanya menggunakan niat pedangnya saja sudah berlebihan. Seorang pria tua turun dari benteng dan mengelus janggutnya. Dia berasal dari ras manusia dan kekuatannya berada di tingkat primordial lapisan ketiga. Namanya adalah Nian Wuxi dan Xiao Yuan dapat merasakan kalau orang tua ini sudah merubah origin Qi miliknya sepenuhnya menjadi Sein Qi. Orang tua ini bernama Nian Wuxi. Aku sudah di tingkat primordial selama ratusan tahun dan selangkah lagi menerobos tingkat Sein. Baru kali ini aku melihat jenius yang sangat hebat sepertimu.
Orang tua ini benar-benar malu dengan pencapaiannya. Kata Nian Wuxi dengan jujur. Senior adalah orang hebat dan jangan terlalu merendah. Fondasi yang dimiliki senior juga sangat kuat dan stabil, mungkin dari sekian banyak orang hanya sedikit orang yang teliti seperti senior. Kata Xiao Yuan dengan sopan. Memiliki kekuatan tapi masih menjaga rasa hormatnya kepada orang tua. Aku benar-benar kagum kepada sosokmu, tapi jika kau tidak menggunakan bentuk jiwamu takutnya aku bisa bertarung denganmu. Kata Nian Wuxi dengan santai. Ini adalah kompetisi dan junior ini sangat menginginkan dunia pasif, jadi maafkan aku karena bersikap tidak sopan. Sesuai janji, junior ini tidak akan menggunakan bentuk jiwanya. Xiao Yuan berdiri dan mencabut pedangnya. Yah. Perang virtual ini memanglah sebuah kompetisi, aku akan melawan. Nian Wuxi membentuk segel di tangannya dan Sein Qi meledak dengan gila, teknik logam surgawi. Partikel logam mulai berkumpul di atas langit dan menjadi sebuah logam sebesar bukit. Semua orang sangat terkejut dengan hal ini dan Xiao Yuan juga tidak berani meremehkan Nian Wuxi. Nian Wuxi adalah monster tua yang sudah berada di tingkat primordial untuk waktu yang lama, pemahaman dan kekuatan tempurnya pasti sangat tinggi. Jadi Xiao Yuan juga tidak bisa bermain seperti sebelumnya dan menanggapi hal ini dengan serius. Logam besar itu jatuh ke bawah ke arah Xiao Yuan dengan aura yang sangat gila. Jika Xiao Yuan tertimpa logam besar ini maka hasilnya sudah jelas bahwa dia akan mati. Xiao Yuan menusukkan pedangnya dan niat pedang yang sangat kuat meledak. Api petir emas melesat ke arah logam besar dan membentuk sebuah pedang api petir emas yang memancarkan aura yang dahsyat. Boom! Gelombang aura yang sangat kuat menyebar dan menciptakan badai yang dahsyat. Logam besar itu hancur berkeping-keping dan berjatuhan ke bawah. Xiao Yuan berlari ke arah Nian Wuxi dan mengayunkan pedangnya. Ki pedang yang sangat kuat melesat ke arah Nian Wuxi, namun dengan santai Nian Wuxi melompat ke atas langit untuk menghindar. Bentuk jiwa Nian Wuxi adalah logam besar, tubuhnya sangat keras seperti sebuah logam dan auranya terlihat cukup mengerikan. Namun dia tidak berani bertaruh untuk menghadapi ki pedang Xiao Yuan, dia merasa kalau niat pedang Xiao Yuan dapat memotong apapun dan kekuatan fisiknya tidak akan berguna melawannya. Nian Wuxi mendesak Sein Qi miliknya dan meninju ke arah Xiao Yuan, sebuah sinar hitam melesat ke arah Xiao Yuan dengan penuh kekerasan. Xiao Yuan membentuk lapisan pelindung menggunakan ki pedang, semua serang Nian Wuxi berhasil dia tahan. Namun Nian Wuxi sama sekali tidak berniat untuk berhenti dan terus meninju dengan brutal. Nian Wuxi sengaja menjaga jarak agar dirinya tidak perlu waspada dengan pedang di tangan Xiao Yuan. Pertarungan jarak dekat akan membawa hal buruk kepadanya, jadi pilihan terbaik adalah menjaga jarak. Xiao Yuan menyipitkan matanya dan Sein Qi meledak dengan gila. Sayap api petir emas membentang dan dia menerobos ke depan. Sayap api petir emas menghalau semua serangan yang datang kepadanya. Dua jarum hitam dan putih seukuran pedang mulai terbentuk dan dipegang dengan erat. Nian Wuxi merasa sedikit panik dan Xiao Yuan berubah menjadi bayangan. Pergerakan Xiao Yuan menjadi sangat cepat dan muncul di belakang Nian Wuxi. Dua jarum yin yang ditusukkan langsung ke dada Nian Wuxi dan aura kematian yang mengerikan dan kehidupan saling bertabrakan di tubuhnya. Nian Wuxi mulai kehilangan kendali tubuhnya dan meraung kesakitan, energi yang mengamuk di dalam tubuhnya sangat ganas dan tubuhnya meledak. Bab 440 Aturan dibuat orang yang kuat. Xiao Yuan mendapatkan poin dari Nian Wuxi dan pertarungan ini dia menangkan. Beberapa orang saling memandang dan melesat ke arah Xiao Yuan. Mereka berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh Xiao Yuan. Kalian turun yang artinya mencari kematian. Xiao Yuan meninju ke arah mereka dan pusaran api emas menyembur dengan gila.
Wajah mereka berubah menjadi pucat dan segera menggunakan pelindung Origin Ki. Namun keganasan api suci milik Xiao Yuan dapat menghancurkannya dengan mudah dan puluhan orang mati terbakar menjadi abu. Wajah semua orang menjadi sangat pucat dan bertanya-tanya di dalam hati mereka. Siapa yang sanggup menantang Xiao Yuan dan membuatnya menghilang? Kekuatannya terlalu besar dan jika Xiao Yuan tetap tinggal maka tidak akan ada ruang bagi mereka. Masih adakah orang yang berani mencobanya? Kata Xiao Yuan dengan aura membunuh yang meledak. Tanpa sadar semua orang mundur dan terlihat sangat ketakutan. Mereka tidak bisa melawan dan lebih baik untuk pergi dari tempat itu dengan cara mengambil jalan memutar. Xiao Yuan tersenyum dan memikirkan ide yang bagus. Di dalam kota aman dilarang adanya pertarungan, tapi bagaimana jika aku mengurung kalian di dalam? Api emas muncul di dahinya dan menyebar ke segala arah. Api emas memutari kota aman yang terbilang cukup besar dan membuat kubah yang terbuat dari api emas. Semua orang yang melihat hal ini tidak bisa mengutuk Xiao Yuan di dalam hatinya dan berteriak, "Kenapa kau berusaha keras untuk membunuh semua orang? Kita tidak memiliki keluhan apapun." Xiao Yuan dengan dingin berkata, "Apakah kau tuli? Aku berencana untuk menang dan kalian semua juga pasti akan saling membunuh. Kalian bisa bergabung untuk melawanku. Tapi jika kalian pintar maka kemari dan biarkan aku membunuh kalian. Jika kalian menyerah dengan cara baik-baik maka dengan waktu 2 bulan kalian bisa bertarung dengan bebas. Aku dapat menjamin kalau aku tidak akan membunuh kalian untuk kedua kalinya. Tapi jika kalian ingin bertarung maka mungkin akan memakan waktu yang lama." Semua orang tidak bisa menahan diri untuk membenci Xiao Yuan. "Kita di sini ada ribuan kultivator. Apakah kau pikir bisa menahan kami semua dengan hanya dirimu seorang diri?" "Iya, aku sangat mampu." Xiao Yuan membuat celah yang besar dan langsung mengarah ke arahnya. "Keluarlah. Jika kalian berpikir aku menggertak maka kalian bisa maju bersama." Pria itu berjalan mundur dan menunggu kultivator lain mulai bergerak. Namun sayangnya tidak ada yang berani untuk mulai bertarung, walaupun Xiao Yuan sudah membuat celah yang besar. Tidak ada satupun dari mereka yang berani melangkah keluar dari benteng kota. Seorang pria turun ke bawah dan melewati celah yang dibuat Xiao Yuan dan berkata, "Bisakah aku mempercayaimu untuk tidak berurusan dengan kami setelahnya? Aku bukan orang yang baik tapi aku selalu memegang janjiku sebagai seorang pria. Aku hanya membutuhkan poin sampai tato ini berubah menjadi biru. Setelah itu aku tidak akan ikut campur dalam pertarungan," kata Xiao Yuan dengan jujur. Pria itu mengangguk dan sebuah gumpalan cahaya muncul di atas telapak tangannya. Dia melemparkannya kepada Xiao Yuan dan perlahan gumpalan cahaya itu masuk ke dalam tato di tangannya. Xiao Yuan merasa bahwa tato di tangannya mulai berkembang dan poinnya mulai bertambah. Dia tidak menyangka kalau terdapat cara yang mudah seperti ini selain membunuh mereka semua. Pria itu menghela nafas dan berkata, "Aku sudah memberikan semua poin yang aku miliki. Aku berharap di masa depan kau akan menepati janjimu." Pria itu berpikir kalau akan jauh lebih baik daripada ditahan oleh Xiao Yuan di tempat ini. Lagi pula masih banyak manfaat jika berhasil lolos putaran pertama. Poin masih bisa dicari dengan mudah, tapi melawan monster seperti Xiao Yuan adalah hal yang mustahil untuk dilakukan dengan kekuatannya saat ini. "Kau bisa pergi kemanapun yang kau mau. Aku tidak akan mengganggumu," kata Xiao Yuan dengan santai. Pria itu mengangguk dan bergegas terbang melewati Xiao Yuan. Dia tidak bisa membuang waktunya di tempat ini dan harus segera mengganti poin yang hilang. Semua orang saling memandang dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti jejak dari pria yang sebelumnya memberikan poinnya. Walaupun mereka sangat membenci tindakan ini tapi kelemahan merekalah yang harus disalahkan. Orang kuat seperti Xiao Yuan layak untuk membuat aturan. Jadi daripada harus dikurung di sini selama 2 bulan dan melewatkan kesempatan emas,
lebih baik untuk berkorban sedikit dan menuai apa yang lebih besar di masa depan. Antrian yang panjang mulai terbentuk dan setidaknya ada 3.000 kultivator yang berbaris. Xiao Yuan tidak menahan rasa bahagianya dan dia tidak perlu berkeliling untuk mencari poin. Jumlah ini bahkan lebih dari cukup untuk membuat tato rumput berubah warna menjadi biru. Episode sebelumnya. Bab 439 Pengalaman. Episode berikutnya. Bab 441 Kaisar Bayangan Jiwa Jia.